Diawali dengan memperlihatkan sebuah ritual cukup mengerikan yang dilakukan oleh seorang dukun wanita. Ritual ini dilakukan atas permintaan si pria tersebut dengan cara pengorbanan nyawa. Sebelum ritual itu dilakukan, si dukun menggambar sebuah simbol yang entah apa itu maksudnya. Bertahun telah berlalu, diperlihatkan kereta api yang berhenti di stasiun dengan menurunkan beberapa penumpang. Lalu kita difokuskan kepada 3 wanita yang bernama Alex, Julia, dan Rachel. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menggunakan taksi. Karena tujuannya yang terlalu pelosok, mereka harus menempuh perjalanan menggunakan perahu sampan. Tapi terlihat mereka sangat menikmati perjalanan itu. Singkatnya, mereka sudah sampai tujuan. Sementara itu, di sisi lain ada seorang kakek melihat mereka yang sedang turun dari sampan. Ternyata tujuan mereka ke tempat tersebut untuk mengajar anak-anak. Namun di tempat itu sama sekali tidak terlihat seorang pun, tak terkecuali si kakek ini. I swear, I'm gonna smack her at some point this summer. Saat di dalam rumah tersebut, mereka pun mulai melihat-lihat dan menyusuri ruangan yang semuanya ditutupi kain putih, hingga si Rachel membuka kain penutup yang berlumuran darah. Patung yang berwujud anak gadis itu membuat Julia merinding. Tapi setelah melihat patung itu, bukannya menutup kembali, malah mereka pun pergi begitu saja. Hingga di malam harinya patung itu mengeluarkan cahaya. Keesokan harinya, ketika mereka lagi ngeteh, terdengar pecahan gelas dari luar. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah kakek-kakek yang memantau mereka di hari sebelumnya. Tak lama kemudian datang seorang pria yang menyusulnya dengan menggunakan bahasa Thailand, sehingga itu membuat mereka bingung. Yeah, he just... Well, that was creepy. Kemudian mereka pun pergi shopping ke pasar tradisional dengan membeli barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Tapi pada dasarnya mereka yang suka fashion, ya bolehlah untuk dijadikan koleksi. You don't even wear jewelry. When in Rome. How much does... It's about $3 American. What? Untuk mengisi waktu luang di malam harinya, mereka pun pergi ke sebuah klub. Mereka tampil barbar dengan memesan banyak minuman. Sedangkan di sisi lain ada 3 cowok yang memperhatikan mereka. Sampai sini si cowok menawarkan gabung bersama. Awalnya Julia dan Alex menolak tawaran itu, tapi si Rachel memaksa kedua temannya. Dan dengan terpaksa akhirnya Julia dan Alex mau gabung dengan 3 cowok yang baru dikenalnya. Mereka yang mulai teler akibat alkohol serta saling mengenal satu sama lain. Kemudian trio cewek ini mengajak 3 cowok ke rumahnya dengan berpasang-pasangan. Setelah sampai sana, tak usah basa-basi, si cewek langsung memulai adegan mantap. Aduh. Pada saat itu, ketika si pria yang melihat temannya yang lagi pemanasan, dia yang berpasangan sama Julia, ya tentunya mengajak Julia untuk melakukan hal yang sama seperti temannya lah. Namun Julia yang dibekali skin kesetiaan terhadap pacarnya menolak ajakan pria itu. No, you see... Karena menyangkut patung yang tak jadi melakukan pencipokan, membuat Julia lega karena mereka memilih untuk melanjutkan pemabukan. Tapi setelah semua bondon itu minum minuman haram itu, para buaya darat ini ternyata tidak ikut minum. Sepertinya ada yang aneh ini. Setelah meminum minuman haram itu, Julia tiba-tiba merasa pusing dan pandangannya seakan berputar. Lalu tiba-tiba scene pindah di mana Julia menyiksa pasangannya. Stay away from me. Stay away from me.
Dia yang sudah memegang pisau membuat pasangannya memohon untuk jangan membunuhnya, tapi di sisi lain terlihat Alex juga sama seperti Julia. Terlihat dia menunggangi pasangannya dengan membawa pisau, di mana di situ dia menyayat perut si pria tersebut dengan pandangan kosong seperti orang kerasukan. Ternyata tak hanya itu, Rachel pun turut melakukan hal yang sama. Tapi di situ dia melakukan hal yang sangat mengerikan dengan mencungkil mata si brewok dan kemudian memberi asupan dengan memaksa brewok untuk memakan matanya sendiri. Ih, menjijikan. Stay away. Stay away. Please, sorry. Kembali kepada Julia sebelum dia benar-benar membunuh pasangannya. Julia mengambil tang pemotong kawat. Entah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sedangkan Alex yang tadi sudah menyayat perut dari cowoknya, dengan menaluri psikopat, dia langsung membunuh pria tersebut. Kembali lagi kepada Julia, terlihat ia melepas ikat pinggang pakaian untuk digunakan mengikat mulut supaya bisa membuka mulutnya selebar-lebarnya, dengan maksud agar mempermudah untuk mencabut lidah pria tersebut biar tidak banyak bacot. Sementara itu Rachel langsung menikam si brewok tepat di ulu hatinya yang membuat dia mati berlumuran darah. Lagi dan lagi, Julia yang paling sadis di antara dua temannya, di mana di situ terlihat ia telah mencabut seluruh gigi pria tersebut dan kemudian menggorok lehernya penuh kepuasan sambil menikmati darah yang berpancuran. Keesokan harinya saat terbangun dari tidurnya, ternyata apa yang dilakukan tadi malam hanyalah sebuah mimpi belaka. Lalu ketika mereka berkumpul menceritakan tentang mimpinya, namun ternyata mimpi yang dialami semalam juga dialami oleh mereka. Last night, didn't they? Merasa janggal dengan mimpi tersebut, kemudian mereka mencari para lelaki di seluruh sudut ruangan, tapi mereka tak menemukannya. Malah mereka baru menyadari bahwa perhiasan mereka hilang semua. Tak hanya itu, patung berhala itu juga hilang. Sampai sini mereka bingung jika para lelaki itu merampok kita. Kenapa yang hilang hanya perhiasan sama patung berhala? This isn't good. Wait, that we killed them and now I don't know, thousands?